Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayah durun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan Ustadz asli ya, ini mah beneran. Yang datang ke sini biasanya bodong mas, nggak jelas gitu. Nah kalau ini asli, beneran, sertifikatnya ada gitu ya. Pokoknya ini genuine lah gitu. Jadi alhamdulillah. Kita juga terima kasih buat Mas Nur Jabir yang waktunya tepat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sebelum kita mulai, mungkin kita ada baiknya untuk hening dulu sejenak, Ibu dan Bapak, supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini, santai dan rileks. Hening dipersilahkan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah landing, hadir utuh di sini saat ini. Kemarin udah ngobrol sama Mas Nur Jabir juga untuk melanjutkan di topik waktu kita online. Jadi waktu ngomongin online kan ngomongin puasa ala Rumi gitu ya. Dan kemarin kayaknya kalau dilanjutin tentang Idul Fitri dari perspektif Sufi itu gimana sih? Idul Fitri dari perspektif Rumi misalkan, atau Ibnu Arabi, karena Mas Nur Jabir ini ahli banget di Rumi. Jadi beliau ini yang menerjemahkan kitab Masnawi, ya Mas ya. Jadi kalau Ibu dan Bapak yang minat gitu, suka karya-karyanya Rumi, bisa beli bukunya Mas Nur Jabir karena itu genuine. Karena Mas Nur Jabir langsung dari bahasa Persia ya Mas ya. Beliau menguasai bahasa Persia dan banyak saya rasa ketika orang yang menerjemahkan yang ngerti esensinya juga jadi jauh lebih dalam gitu. Juga pengampu khusus Al-Hikamnya Ibnu Arabi. Jadi banyak sekali juga saya rasa lingkaran-lingkaran pengetahuan yang luas yang nanti kita dapatkan dari Mas Nur Jabir. Dan seperti biasa Ibu Bapak, kita very open to discuss. Ada sesuatu yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau dielaborasikan, itu free to dialogue gitu intinya. Sip ya. Saya rasa openingnya langsung dari Mas Nur Jabir dulu aja, supaya nanti kita bisa dapat esensi-esensinya. Dan kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mas Nur Jabir. Kepada Pak Ustadz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak guru saya Kang Abu yang mengajak saya di tempat yang luar biasa ini. Beliau menyarankan untuk saya membahas tentang Idul Fitri, dan saya yakin semua kita sudah sangat mengenal karena tradisi tahun ke tahun kita merayakannya, dan juga bahasanya pasti kita sudah akrab apa itu Idul Fitri. Yang dari kata ada yang udu, Eid adalah bermakna kembali dan fitri adalah bermakna fitrah. Dan yang menarik, Islam sebenarnya biasanya dikenal dengan 3 kata ya. Kadang Islam disebut Islam, kadang Islam disebut fitrah, kadang Islam disebut dengan agama tauhid. Jadi Islam biasanya dikenal dengan 3 nama. Kadang Islam disebut dengan agama tauhid, kadang disebut dengan agama fitrah. Nah, kadang juga disebut dengan agama tauhid.
Nah, Islam itu berserah diri, kemudian tauhid meyakini tentang bahwa hakikat yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fitrah ini yang penting bahwa manusia sebenarnya semua berasal dari kebaikan. Karena fitratallahi fatarannasa 'alaiha, manusia diciptakan dengan fitrah Tuhan. Dan ini kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia karena dalam penciptaan satu-satunya yang menggunakan kata fitrah hanya pada manusia. Kalau pada langit, bumi, binatang, hewan itu biasa menggunakan kata khalaqa atau menggunakan kata ja'ala. Wa ja'alakumus syamsa wal qamar. Dia menggunakan kata jala, tapi khusus pada manusia menggunakan kata fatara. Fitratallahi fatarannasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan untuk menjelaskan bahwa memang sejak awal manusia selain ada wa nafakhtu fihi bin ruhi, peniupan ruh, sekaligus menunjukkan bahwa kita semua dasarnya adalah kesucian, ketenangan, kedamaian, dan keindahan. Kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Jadi dulu kita sama, kita satu hakikat, kita belum ada ini, belum ada itu, belum ada asal muasal, belum ada dari ini, dari itu. Kita semua secara pemikiran sama. Karena itu kata Rumi, dahulu kita satu tanpa kepala dan kaki. Kepala itu maksudnya kita ini dari sini kan banyak aliran-aliran ya. Ada ini, itu, dan seterusnya. Dahulu kita waktu di ruh, itu belum ada aliran-aliran seperti itu. Kita semua masih satu. Tanpa kaki, maksudnya kita semua berasal dari satu tanah, tanah ruh. Nah, nanti ketika kita di dunia, nah kita diturunkan sesuai dengan tempat kita masing-masing. Karena itu asal manusia dan berasalnya dari fitrah. Dan juga dijelaskan dalam hadis kullu mauludin yudalu al fitrah, semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci. Karena itu semua asal manusia adalah kesucian, terus ketenangan, kedamaian, dan seterusnya. Karena itu Islam biasa dikenal dengan 3 nama, agama fitrah, agama tauhid, dan juga agama Islam. Nah, karena dia ada fitrah, ada Islam, dan agama tauhid, karena itu Islam selalu berbarengan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan hati nurani, dan seterusnya. Dan agama-agama yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan nilai-nilai fitrawi dan kesucian biasanya untuk khususnya di zaman modern yang sangat kompleks sekarang ini, itu biasanya tidak mendapatkan jawabannya. Nah, Islam karena sejak awal menjelaskan dengan dimensi fitrah, dan fitrah adalah dimensi kesucian dan sangat sesuai dengan dimensi fitrah manusia. Karena itu Islam sebenarnya selalu menawarkan tentang keluasan, kasih sayang, dan seterusnya. Dan Quran sendiri menjelaskan bagaimana Tuhan lebih ingin dikenal, innani anal ghafurur rahim. Dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku, kata Tuhan, innani anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Tuhan sendiri ingin dikenal dengan 2 namanya, Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, karena itulah kita sebagai manusia yang disebut dengan Adam, yang Adam ini di dalam dirinya ada nama-nama Tuhan, tentu di dalam diri kita ada kasih, ada sayang, dan seterusnya. Bayangkan kalau kita ya, dalam hadis dijelaskan kita dianjurkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai kebaikan. Jadi sebelum memulai kebaikan kita mengucapkan dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Agar apa? Agar kebaikan yang kita lakukan itu nyambung dengan dimensi hati kita yang juga memiliki Rahman dan Rahim. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik tapi kita tidak menyertai dengan Rahman dan Rahim, berarti perbuatan baik itu sebenarnya tidak memiliki fondasi di dalam diri kita. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa setiap perbuatan baik kita harus memulainya dari jiwa kita, dari jiwa dengan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dan ini menjadi pondasi dalam diri kita, dalam semua manusia, dan kita semua adalah sesuatu yang sama, yang berasal dari fitrah Allah. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Nah, karena itu kata Rumi, kita dahulu satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Jadi ketika kita jatuh ke dunia ini, ada yang menjadi orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, orang Bugis, orang Sumatera, dan seterusnya. Tapi semua hakikatnya adalah satu hakikatnya. Itu. Hari ini insya Allah kita akan mendiskusikan tentang fitrah. Saya akan menukil sebagian puisi dari Rumi. Ini dari Ghazal 82. Jadi bagaimana Rumi memaknai sebagai Idul Fitri. Biasanya kita semua tahu Idul Fitri itu biasanya berkenaan dengan dimensi kembalinya kita kepada yang sebelumnya mungkin dari kegelapan kemudian masuk ke dalam dimensi cahaya. Dan memang seharusnya seperti itu, dan makanya kalau setiap bulan Ramadan saya selalu mengulang satu pertanyaan. Pernahkah kita berubah? Satu puasa saja yang membuat kita berubah. Jadi pernah tidak merasakan satu puasa saja yang dengan puasa itu kita merasakan perubahan dalam diri. Yang sebelumnya kurang taat, kemudian merasakan satu kehusyuan, ketaatan yang luar biasa. Nah, seharusnya puasa memberikan itu ya, memberikan satu kedekatan tentang dimensi ilahiyah. Karena itu kenapa Quran sendiri menegaskan la'allakum tattaqun, jadi agar kalian bertakwa sebagai tujuan dari puasa. Karena takwa itu, kalau menurut ada buku yang bagus, judulnya The Message, ditulis oleh Muhammad Asad. Beliau sebelumnya orang Yahudi, lalu kemudian mu'alaf. Setelah mu'alaf dia menerjemahkan Quran, dan penelitian serius dia ke Arab, meneliti satu persatu, satu kata demi kata. Itu judul bukunya The Message, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 3 jilid. Nah, itu menarik sekali, dia menerjemahkan takwa itu sebagai kehadiran Tuhan. Jadi apa takwa? Kehadiran Tuhan. Jadi simple, sederhana, dan mudah untuk kita tahu apakah kita bertakwa atau tidak. Kalau Tuhan hadir dalam hati, maka insya Allah kita punya nilai ketakwaan. Jadi selama kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, sekecil apapun itu kehadiran itu, maka itu adalah disebut dengan takwa. Jadi sederhana, simple, tapi mudah untuk kita mengerti dan mengukur dalam diri kita. Apakah kita orang bertakwa atau tidak. Dan puasa ujungnya adalah la'allakum tattaqun, untuk kita bisa menghadirkan Tuhan di dalam hati. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir dalam hati, insya Allah semua hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan tentram ya. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi Allah itu adalah sesuatu, ketika dia hadir, dia akan menenangkan seluruh dimensi dalam diri kita. Nah, saya menukil satu bait puisi Ghazal dalam Rumi, ini Ghazal 82. Kata Rumi seperti ini terkait dengan dimensi fitrah. Sang kekasih kembali bersemayam dalam keindahan. Semoga angin tak pernah berubah dari arah ini. Yang dulu kelam kini menjelma cahaya. Semoga demikianlah seterusnya. Ini saya potongan-potongan bait, dan saya kasih guru saya Kang Abu untuk membaca ini ya secara lengkap syairnya. Nah, di sini, di syair ini, Rumi menjelaskan sang kekasih kembali bersemayam dalam keindahan. Nah, Rumi kadang memanggil Tuhan itu dengan Tuhan, kadang memanggil Tuhan dengan Allah, kadang memanggil Tuhan dengan Raja, kadang memanggil Tuhan dengan kekasih, kadang memanggil Tuhan dengan cinta. Itu sangat tergantung dia sedang apa. Jadi kalau sedang merasakan bagaimana dominasi Tuhan terhadap diri, misalnya tentang kekuasaan, dia akan menyebut Tuhan sebagai Raja. Tapi kalau dia sedang merasakan asyik ma'syuk, dia akan mengatakan kekasih. Jadi kalau dia mungkin terkait dengan ibadah, dia mengatakan Allah. Jadi dia punya ucapan-ucapan yang banyak, itu tergantung dengan kondisi apa yang sedang dia alami. Nah, dalam tradisi Sufi ini disebut dengan munajat. Munajat. Apa munajat? Munajat adalah keintiman seorang hamba dengan Tuhannya.
Nah, keintiman itulah sehingga lahir beberapa rasa yang di dalam dirinya. Jadi ketika dia didominasi seperti kekuatan, dia akan menyebut Tuhan sebagai Raja. Ketika memberikan ketenangan, keindahan, dan seterusnya, dia akan menyebutnya sebagai kekasih. Dan ketika beribadah, dia akan menyebutnya sebagai Allah. Nah, semua Tuhan cuma dalam level yang berbeda ya. Karena rasa yang hadir dalam diri itu akan menentukan seperti apa Tuhan hadir di dalam diri kita. Jadi makanya ada yang sering kita baca, ya muqallibal qulubi wal absor, wahai yang Tuhan yang sedang membolak-balikan hati ya. Nah, bolak-balik itu bukan dari baik ke buruk, bukan dari buruk ke baik ya, karena Tuhan tidak pernah memberikan keburukan. Tuhan tidak punya keburukan sehingga dia harus memberikan keburukan. Makanya muqallibal qulub itu kita diombang-ambing dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Cuma kadang satu posisinya kita sedang diuji. Nah, karena kita tidak sabar, kita menganggap ini buruk. Tapi kalau ujian sebagaimana ujian, itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas jiwa kita, ruhaniah kita. Makanya ya muqallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikan hati dari satu kebaikan menuju kebaikan lain. Kalau bahasa sufinya, dari satu tajalli ke tajalli lain, atau dari satu nama Tuhan ke nama Tuhan yang lain. Nama Tuhan itulah yang membuat kita kadang tersenyum, kadang tertawa, kadang menangis, kadang macam-macam. Itu yang membuat kita, hati kita selalu seperti terombang-ambing kesana kemari, dan itu tidak lain adalah asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membolak-balikan hati itu bukan dari buruk ke baik, bukan dari baik ke buruk. Semuanya adalah kebaikan, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rumi menyebut sang kekasih kembali bersemayam dalam keindahan. Kekasih di sini wajah Tuhan ya, wajah Tuhan. Maksudnya kita ini kan tidak pernah bisa sampai ke Tuhan, maksudnya ke zat Tuhan. Kenapa tidak pernah sampai ke zat? Karena Tuhan itu tak terbatas, tak terhingga, absolut. Kita ini terbatas. Karena itu yang bisa sampai ke kita itu hanya wajahnya. Sehingga dalam Al-Quran, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah ilahi. Kadang wajahnya berbentuk ilmu, sehingga kalau kita ada persoalan tiba-tiba terbesit satu jalan keluar ya. Nah, itu sebenarnya Tuhan sedang menghampiri kita dengan namanya ilmu, wajahnya ilmu. Kadang kita kesusahan, kemudian datang orang lain membantu kita. Nah, itu dengan wajah Tuhan yang lain yang disebut dengan rezeki, macam-macam. Kita sebenarnya hanya berhadapan dengan berbagai wajah-wajah ilahi ya, yang menghampiri kita. Karena memang kita tidak akan berjumpa dengan zatnya yang tak terbatas, tak terhingga, karena kita adalah sesuatu yang terbatas, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, kemanapun engkau hadapkan wajahmu, sanalah wajah Allah. Nah, sang kekasih kembali bersemayam dalam keindahan. Ini pendahuluan untuk masuk ke Idul Fitri ya, karena bulan puasa ini kita luar biasa, bangun tengah malam, ada sahurnya, kemudian tidak makan, tidak minum. Kemudian nanti maghrib kita berbuka, beramal, dan seterusnya. Banyak sekali amal-amal ibadah yang kita lakukan, dan sebenarnya itu tidak lain adalah mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati agar Tuhan kembali menduduki hati ini. Karena yang menarik dalam Al-Quran dijelaskan, ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak menciptakan dua hati dalam diri manusia. Jadi ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Tuhan tidak mau diduakan, kan? Hati itu hanya milik Tuhan, karena itu ma ja'alallahu qalbain fi jawfi. Nah, cuma kita 11 bulan itu kita mengisi hati selain Tuhan. Kadang mengisi ini, mengisi makanan ini, makanan itu. Kita terus mengisi sehingga perlahan-lahan yang mengisi hati bukan lagi Tuhan, tetapi yang lain. Nah, Ramadan ini karena rahmat Tuhan dibuka seluas-luasnya, kembali hati kita kita sisihkan hanya untuk ilahi. Karena ya betapa banyak amal-amal yang kita lakukan ya di bulan Ramadan ini, bahkan nafas pun oleh Tuhan itu dianggap sebagai ibadah. Nafasnya orang berpuasa ibadah, tidurnya ibadah, dan semuanya tahu-tahu berubah menjadi ibadah. Karena itu puasa sebenarnya mempersiapkan bagaimana kita masuk dengan baik dalam hati kita dan mempersiapkan Tuhan dalam hati kita. Nah, karena itulah dijelaskan sang kekasih kembali bersemayam dalam keindahan. Nah, sejak awal
hati ini sebenarnya indah ya. Dalam Al-Quran, maka dzabal fuad ma ro'ah. Hati Rasulullah itu tidak pernah melihat dusta, tidak pernah menyaksikan dusta. Hati Rasulullah itu hanya bisa melihat keindahan, dusta, kebohongan dan selainnya. Hati Rasulullah tidak pernah melihat, karena memang hati sejak awal hanya melihat keindahan, kemuliaan dan keagungan, seperti itu. Nah, sang kekasih kembali bersemayam dalam diri. Semoga angin tak pernah berubah dari arah ini. Jadi ketika Tuhan sudah bersemayam dalam hati, nah semoga dia terus bisa bersemayam, karena yang susah itu sebenarnya menjaganya ya, menjaganya. Makanya saya selalu mengatakan yang paling penting Ramadan ini pasca Ramadan, karena Ramadan itu kayak madrasah kita latihan. Kita latihan, semuanya latihan, baca Qur'annya latihan, sholatnya latihan, malamnya latihan, semuanya latihan, amalnya latihan. Nah biasanya setelah Idul Fitri, justru setelah Idul Fitri, setelah kena opor dan seterusnya, nah itu perlahan dia kembali ke pabrik awal, pabrik awal. Overdosis. Kayak gitu. Dia kembali ke awal. Nah kembali dia geser Tuhannya di hati. Dia isi opor, dia isi pisang goreng dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah karena itu ketika karena itu Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi hati kembali bersemayam. Jadi Tuhan kembali bersemayam dalam diri. Itu salah satu makna oleh Rumi tentang Idul Fitri ya. Jadi hati kita kembali bersemayam karena kembali diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kembali kepada sesuatu yang origin, yang genuine, sebagaimana hati itu sendiri. Nah, karena itu kalau 11 bulan kita lebih banyak lalainya. Fahum ghafilun dalam Al-Qur'an, ghafilun, lalai itu bukan tidak tahu ya, kita tahu, tapi lalai. Lalai itu kalau bahasa bagusnya ini tidak ngeh. Tidak ngeh itu tahu, tapi nggak ngeh. Kayak gitu. Ngeh itu lalai. Beda dengan ini ya, lupa. Beda. Lalai kayak gitu. Jadi kayak saya cari kacamata, padahal kacamata sudah di sini. Mana kacamata saya? Padahal saya sedang memasak. Nah, itu disebut dengan lalai, bukan lupa. Kalau lupa tidak ingat. Ya, lalai begitu. Nah, kebanyakan kita fahum ghafilun. Kebanyakan orang lalai. Apa maksudnya? Semuanya kita tahu, sudah di depan mata dan seterusnya, cuma kita tidak ngeh aja pada itu. Nah, sehingga butuh sesuatu agar kita kembali mengingatnya. Nah kemudian ini sebenarnya syairnya panjang, saya mengambil potongan-potongan. Negeri yang tercerai-berai oleh bisik setan kini kembali di bawah takhta Sulaiman. Mahkota hikmah terpasang lagi, semoga demikianlah selamanya. Nah ada syair Rumi yang lain, 7 kota cinta telah dilalui oleh Atol dan kita masih terjebak di kota kecil ini. Jadi dalam diri manusia ada 7 lapisan. Lapisan paling luar ini disebut tubuh ya. Nah, kata Rumi ini 7 kota cinta telah, dan kita masih terjebak di kota kecil ini. Nah, kota terkecil ini tubuh kita. Kenapa disebut dengan kota? Karena coba lihat ya, indrawi kita ini punya banyak sekali fungsi. Ada penglihatannya, pendengarannya, penciumannya, semuanya. Perabaannya, dengan ini dia berjalan, dengan mengambil sesuatu. Itu seperti kota, dia sibuk. Jadi satu tubuh, ini cuma bagian luar lapisan tubuh kita. Tapi dia sangat banyak fungsinya. Dan karena itu dia sangat sibuk atau disibukkan ya oleh apa yang kita miliki. Nah begitu juga dengan lapisan-lapisan lain. Nah cuma kita kebanyakan masih terjebak di sini. Maksudnya memang kita kalau mau jujur, kita bangun sampai tidur lagi, kebanyakan kita urusan tubuh. Makan enak, tidur enak, istirahat enak, tontonannya yang enak, dengarnya enak. Semuanya urusan enak-enak. Dan enak-enak itu biasanya adalah tubuh ya. Seperti itu. Jadi sangat sedikit kita memberi porsi makanan rohani. Ya kadang masih dalam sholatnya, itu pun hanya 5 menit, 7 menit ya. Gitu. Nah selain itu kembali urusan dunia. Jadi kalau 24 jam itu
23 ku plus berapa menit, itu semuanya urusan dunia. Jadi hanya sedikit kita porsikan kepada ilahiyah, kecuali kita mengubah pandangannya bahwa semua yang kita lakukan ini adalah ilahi. Bagaimana caranya? Caranya adalah setiap kita berbuat baik, kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat itu semuanya menjadi ilahi. Kita tidak lagi membagi-bagi ada alam dunia, alam akhirat ya, atau amal dunia, amal akhirat. Semuanya menjadi ilahi. Termasuk makanan, kita niatkan untuk mendekatkan diri, karena dengan makanan itu kita mendapatkan energi, dan seterusnya dengan energi kita beribadah, semuanya menjadi ilahi. Nah, cuma karena kita sejak kecil diajarkan, oh ini kalau sholat itu untuk akhirat, kalau kerja itu untuk dunia, akhirnya pikiran kita terbagi dua. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Tapi kalau kita mengubah semuanya menjadi ilahi, kita tidak akan terjebak dengan dualitas seperti itu. Kita akan menjadi manusia ilahi karena semua yang kita lakukan adalah menjadi ilahi. Nah, puasa mengajarkan itu. Nafasnya menjadi ilahi. Kalau di bulan sebelumnya nafas tidak dihitungnya. Bulan Ramadan ini nafas kita menjadi ibadah. Tarikan nafas itu ibadah. Tidurnya ibadah. Kalau di bulan lain tidak dihitung, di bulan Ramadan seperti itu. Semuanya menjadi ilahi. Kenapa? Karena kita sedang memakai pakaian Tuhan. Apa pakaian Tuhan? Tidak makan, tidak minum, dan tidak semuanya. Itu kan pakaian Tuhan. Yang makan minum itu hamba. Makanya kita ada buka puasanya. Tuhan tidak, karena tidak butuh pada makan, minum, dan seterusnya, tidak ada buka puasanya. Tuhan selamanya berpuasa, karena memang Tuhan tidak butuh pada makanan, tidak butuh minum, dan tidak butuh semuanya. Manusia karena punya tubuh, dia butuh makan, minum, dan semuanya. Seperti itu. Nah, kalau kita puasa, kita sedang memakai pakaian Tuhan. Makanya semuanya menjadi ilahi. Tarik nafasnya ilahi, tidurnya ilahi, karena kita sedang memakai pakaian ilahi, pakaian ilahi. Sehingga ruhaniah kita menjadi berkembang ya, seperti itu. Nah, makanya puasa seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan negeri. Negeri yang tercerai-berai oleh bisik setan. Jadi setan itu yang selalu membisik-bisikan kita. Contohnya tadi, untuk membagi-bagi, satu urusan dunia, satu urusan akhirat, dan semuanya. Ada banyak hal yang kemudian kita dibisik-bisiki oleh bisikan setan dengan semua elemen yang ada di dalam batin kita. Ini baru tubuh ya, belum masuk ke elemen dalam yang disebut dengan nafs, belum lagi ke masuk batinnya yang disebut dengan ruh, belum lagi yang masuk paling batinnya disebut dengan Ruhul Kudus. Jadi betapa manusia sebenarnya itu dia tunggal tetapi berlapis-lapis. Makanya ada ayat Al-Quran, wa khalaqakum atwara, dan kami menciptakan kalian berlapis-lapis. Jadi kami menciptakan kalian berlapis-lapis karena memang kita hakikatnya tunggal satu tapi punya lapisan. Lapisan luar tubuh, batinnya ada nafs, batinnya ada ruh, batinnya lagi ada Ruhul Kudus, dan seterusnya. Kita adalah satu hakikat tetapi dalam batin kita berlapis-lapis. Dan dalam satu lapisan itu ada lapisan-lapisan lagi. Kayak sekarang tubuh, ada melihat, mendengar, dan seterusnya. Nah, negeri yang tercerai-berai oleh bisik setan. Nah, setan ini selalu mengajak kita untuk tidak tunggal. Contohnya bagaimana? Contohnya waktu kita sholat. Sholat, kita mengucapkan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, doa entah mengucapkan Quran, tapi pikiran kita kemana? Rasanya karena baru saja makan bakso, rasa bakso, kan? Jadi kita satu, tapi tidak tunggal gitu. Jadi makanya kata Rumi, negeri yang tercerai-berai oleh bisik setan. Seharusnya kita satu tunggal. Jadi kalau kita satu begitu, tapi semuanya tawajuh ilallah. Semuanya fokus kepada ilahi. Baik itu tubuhnya, nafsnya, ruhnya, hatinya, khayalnya, semuanya tawajuh kepada ilahi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Semua wajahnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua dimensi ilahiyah dalam tubuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu? Nah, ketika dia mengubah cara pandangnya. Tidak lagi memandang membagi ada dunia, ada akhirat, tapi semuanya menjadi ilahi. Sehingga semua aktivitasnya menjadi ilahi. Nah, sehingga kata Rumi, mahkota hikmah terpasang lagi. Nah, karena itu kalau kata Rumi, negeri tercerai oleh bisik setan, dan negeri itu adalah lapisan-lapisan ini. Jadi
Negeri itu sendiri adalah diri kita sendiri yang berlapis-lapis. Nah, kemudian apa yang mengubah dia? Nah, yang membuat tercerai-berai itu adalah nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita. Dia mengajak kita kepada dimensi tubuh ya, gitu. Dan memang tugasnya seperti itu. Nafs itu dekat dengan tubuh. Makanya tugas nafs itu selalu membisikkan kita untuk kita itu, sedangkan kita punya roh, dia hanya mengarah ke langit karena ada wa nafakhtu fihi min ruhi, ada peniupan roh. Jadi ada peniupan roh, karena itu dia hanya fokus ke atas dimensi roh. Nah, nafsu ini dia fokus ke dimensi tubuh. Nah, sehingga kita tidak fokus. Yang satu kenyang tidur, yang satu mau bermunajat. Nah, akhirnya dia menjadi orang tetapi melihat dirinya dualitas ya. Karena dalam dirinya ruhnya mengatakan mau bermunajat, tubuhnya mau mengatakan tidur dan kenyang, seperti itu. Jadi dia akhirnya menjadi dua. Nah, itu karena ada sesuatu dalam diri kita yang memang mengajak kepada dimensi tubuh. Jadi negeri yang tercerai-berai oleh bisikan. Nah, berkat puasa itu kini kembali ke takhta Sulaiman. Nah, hingga kalau kita hubungkan dengan hari raya, Id adalah tanda bahwa tahta batin kembali kepada raja sejati. Maksudnya, ketika kita dengan puasa berhasil menyatukan kembali seluruh elemen dalam diri dan mengembalikannya kepada sang raja. Kalau kita kembali kepada pembahasan awal ke hati ya, nah itu kita kembali utuh kembali, tidak tercerai-berai lagi. Yang awalnya dia tercerai-berai, masing-masing ada keinginannya, tapi ketika kembali kepada ilahi, semuanya menjadi ilahi, seperti itu. Okay. Nah, kemudian saya melanjutkan dari syair Rumi. Malam surut, fajar mengembang, duka luruh, kemenangan datang. Matahari bangkit dalam kemuliaan, semoga pagi ini tak pernah senja. Nah, maksudnya Ramadan ini kembali kita menjemput hati. Jadi kenapa dari awal kita bahas hati? Karena memang dalam menurut Rumi dan sufi-sufi lainnya, manusia itu tidak lain adalah hatinya. Jadi manusia itu tidak lain adalah hatinya. Jadi yang menjadi komando, yang menjadi kapten itu sebenarnya hati. Jadi hatilah yang memberikan isyarat kepada penglihatan kita, pendengaran, kalam, tutur, itu semuanya adalah isyarat dari hati. Makanya ada hadis, setiap manusia itu lisannya, ya, hatinya tersembunyi di balik lisannya. Jadi lisan manusia itu tersembunyi di balik hatinya. Hatinya tersembunyi di balik lisannya. Kata-kata itu sebenarnya jelmaan dari hati kita. Nah, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya kita ini semuanya kalau mau disimpulkan adalah hati. Hati yang menjadi elemen penting dalam setiap diri kita. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Jadi hari nanti, hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang dengan qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang bersih. Jadi yang kembali nanti, yang Tuhan nantikan itu adalah hati yang bersih. Nah, seperti apa hati yang bersih? Hati yang kembali kepada ilahi. Dia tidak nengok kiri kanan lagi, dia hanya fokus kepada ilahi. Itu disebut dengan qalbun salim. Dia hati yang dia serahkan sepenuhnya kepada ilahi. Makanya ada kaitkannya dengan nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Nah, kapan kita punya jiwa yang tenang? Ketika kita punya hati qalbun salim. Jadi kalau kita belum punya qalbun salim, kita belum punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita belum punya nafsul mutmainnah, kita belum dipanggil Tuhan. Karena yang dipanggil itu yang jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Jadi yang Tuhan panggil yang punya nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itulah sebagai nafs yang dia tidak lihat tengok kiri kanan lagi. Dia fokus menaik kepada ilahi.
Jadi ruhaniyahnya semuanya menjadi ilahi. Nah, Ramadan melatih kita untuk merebut kembali tadi, merebut hati kita kembali. Ya memang sejak awal itu adalah singgasana ilahi di dalam diri kita. Nah, jadi Idul Fitri disebut dengan futuh. Futuh, Idul Fitri adalah fajar yang futuh. Jadi fajar yakni pembukaan. Dengan Ramadan ini kita dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti matahari ruhaniyah kita menjadi terbit. Nah, karena itu Id bukan kemenangan atas orang lain, tapi tidak lain adalah kemenangan atas diri sendiri. Jadi karena itu perintah Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi Quran tidak menyuruh kita berlomba-lomba dengan orang lain, enggak. Quran fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, dalam urusan kebaikan, pada kebaikan kita masing-masing. Nah, cuma kita biasanya kita ingin melihat ada perlombaan dengan yang lain, akhirnya menjebak kita. Jadi kalau sudah ada the others, yang lain, itu biasanya ada irinya, ada angkuhnya, ada riaknya, karena ada the others ya, ada yang lain. Tapi kalau kita bisa mematikan yang lain, maka yang ada hanya diri kita. Kita hanya berlomba-lomba dengan diri kita sendiri. Berlomba-lomba itu kan ada ininya ya, ada evaluasi. Kita melihat sebelumnya seperti apa, oh ada peningkatan. Itu kan maksudnya ya, kita berlomba-lomba seperti itu. Nah, sehingga semuanya menjadi amal kebaikan. Jadi Ramadan adalah tempat kita meraih hati kita kembali dan kembali futuh. Futuh adalah di mana hati menemukan keterbukaan. Nah, selama sebulan kita menahan diri, meneduhkan nafsu, dan terbitlah Aid, hari raya. Apa hari raya? Matahari ruhania kita terbit. Yang sebelumnya matahari kita tenggelam, matahari ruhania tenggelam, akhirnya matahari ruhania terbit. Dia memberikan cahaya di dalam semua diri kita. Jadi tadi kita jelaskan, yang menjadi fokus adalah hati. Kalau hati bercahaya, dia akan memberikan cahaya kepada semuanya, kepada penglihatannya, pendengarannya, lisannya, semuanya akan menjadi cahaya. Jadi sehingga ketika orang mendengar perkataan dirinya, dia akan mendengarkan itu sebagai cahaya ilahi. Karena ada hati sudah disinari oleh ilahi. Jadi semuanya menjadi cahaya. Jadi cahaya ilahi yang kemudian memantul di seluruh elemen di dalam diri kita. Jadi bukan cuma fisik, tapi juga khususnya dalam dimensi ruhani. Nah, kemudian kata Rumi, serigala dengan kebengisan dan lalainya menjelma Yusuf sang rupawan. Semoga kebuasan berubah menjadi keindahan. Nah, serigala simbol dari nafsu kita. Nafsu, dan di bulan Ramadan ini kita menekan itu. Ini kita jangan berpikir yang bengis ya. Maksudnya ada sebenarnya kita punya bibit-bibit yang kita tidak sadari, tapi itu sebenarnya kalau dia meluas kita akan melihatnya buas. Cuma karena dia hanya skalanya kecil, kita melihat itu jinak. Tapi itu bisa menjadi bibit untuk jiwa kita itu menjadi buas. Misalnya begini, saya selalu mencontohkan begini. Misalnya ke tempat ramai, tahu-tahu kita melihat orang ada pakaiannya norak ya. Itu kan biasanya pikiran ini orang norak banget sih, kan. Iya, kan norak banget. Nah, sebenarnya dalam tradisi sufi itu sudah salah satu sifat dari kebuasan. Iya. Iya kan? Meskipun nggak diucapin gitu. Nggak diucapin. Iya. Nah, makanya itu sudah warning harus hati-hati. Iya, berarti sebenarnya kita sudah punya potensi jadi buas. Itu sedikit lagi, betul. Sedikit lagi itu dari pikiran, tinggal selangkah lagi dia nyala-nyala tuh kayak gitu, kan? Nah, itu baru satu ya. Itu baru pakaian, belum yang lain-lain ya. Nah, jadi kebuasan itu sebenarnya secara potensi ada dalam diri kita, cuma kita tidak pernah itu memaknai sebagai sesuatu yang buas. Kita biasa-biasa saja karena ya mungkin itu sesuatu yang nyeletuk begitu saja.
Tapi sebenarnya itu warning. Itu sebenarnya peringatan untuk kita hati-hati karena itu sudah berpotensi. Jadi yang suka ngegosip makhluk buas ya. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi kalau orang buas gitu. Gitu. Sama juga dong Ustaz kalau kita gini ya. Iya, Iya. iya. Apalagi itu udah keluar itu. Udah keluar. Kalau ini kan tempat kebuasan kumpul tuh Instagram, TikTok gitu ya. gitu. Iya, apalagi itu. Nah, kita kan ngajinya sudah yang lebih dalam ya. Jadi maksudnya ya kita mau naik sedikit levelnya. Makanya yang begitu itu sebenarnya sudah harus hati-hati. Jadi di pikiran ini sebenarnya sudah hati-hati. Sehingga nanti untuk apa kita hati-hati? Sehingga nanti yang muncul hanya yang baik. Hanya yang baik. Tidak ada lagi yang kayak tadi. Pikiran-pikiran yang kayak misalnya kalau kita orang norak banget sini. Macam-macam ya. Nah nanti yang muncul itu hanya baik. Tidak ada lagi yang begitu-begitu. Semuanya yang baik. Semuanya yang positif. Kenapa? Karena yang negatif-negatif itu kita sudah bisa kendalikan dengan awal. Iya, kita sudah jinakkan. Seperti itu. Dan ada banyak cara menjinakkan. Misalnya kalau kita lihat orang, kita doakan dia. Jadi alih-alih menjudge ya kita doakan. Semoga Tuhan berikan dia anugerah, karunia, hidayah dan seterusnya. Dan ya artinya menarik kan? Artinya menarik bahwa kita bisa melihat betapa diri kita ini lapisan-lapisan itu ada yang kita tidak sadari. Ada yang kita tidak sadari. Padahal Quran menjelaskan balil insanu ala nafsihi basiro. Setiap manusia itu punya ketajaman hati ke dalam melihat dirinya. Itu disebut dengan basiro. Balil insanu ala nafsihi basiro. Tiap-tiap dari kita ini punya basiro. Apa basiro? Ketajaman melihat diri kita. Basir. Kita punya, setiap orang melihat itu. Jadi kita tidak perlu tanya orang lain. Tinggal lihat aja apa yang muncul di pikiran. Nggak perlu nanya ke orang lain. Saya seperti apa? Lihat aja apa yang muncul di pikiran. Itu sebenarnya warning. Nah, jadi kata Rumi, segala dengan kebengisan dan kelalaiannya menjelma Yusuf yang rupawan. Karena kita belajar menahan. Akhirnya semuanya menjelma menjadi yang baik. Semuanya menjelma menjadi positif. Kalau sebelumnya menjudge, sekarang mendoakan, kan dia semuanya menjadi sesuatu yang positif. Nah, semoga kebuasan berubah menjadi keindahan. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita ubah di dalam diri kita. Yang tidak hanya yang ini ya, tapi sesuatu yang bisa kita mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Bahkan dalam Al-Quran itu ada dijelaskan, Tuhan menjelaskan yubaddiluna sayyiatin hasanat. Tuhan mengubah yang buruk jadi baik. Sayyi'ah berubah jadi baik. Nah, untuk ini saya selalu mencontohkan seperti misalnya, tahun 2000 saya bangun rumah sakit. 2026 saya ngomong ke orang lain. Untung saya bangun rumah sakit itu. Jadi tahun 2000 dia ikhlas. 2026 keikhlasannya menjadi gugur. Karena dia ngomong lagi 2026, kan saya yang bangun rumah sakit itu. Iya, untung saya yang bangun. Nggak ada loh yang bangun cuma saya gitu. Iya, 2000 dia ikhlas membangun rumah sakit. Sangat ikhlas, dia berikan semua hartanya untuk bangun rumah sakit tahun 2000. 2026 karena ada yang ngungkit orang lain, nah dia perjelas itu, kan saya yang bangun itu. Iya. Kayak gitu. Ada syirik khafinya yang muncul kayak gitu. Kesempatan jadi buas banyak ya. Banyak. Banyak banget seperti itu. Bener juga ya. Iya. Benar-benar. Nah, begitu juga sebaliknya. Tahun 2000 saya buat maksiat, kesalahan. 2006 saya bertobat, Tuhan maafkan. 2000 saya begini, Tuhan. Awalnya kegelapan, dia menjadi cahaya 2006. Nah, begitu juga awalnya tahun 2000 dia cahaya, 2006 bisa menjadi kegelapan. Makanya hati-hati melihat kebaikan. Hati-hati melihat kebaikan. Betul. Karena awalnya ikhlas, ya bisa menjadi berubah jadi ria kayak gitu. Jadi ria bisa delay ya?
Bisa. Ya, maksudnya Bisa. ngerjainnya sekarang, Iya. rianya tahun depan. Tahun depan bisa. Bisa gitu. Ya itu. Karena amal ini itu bersama kita. Amalnya bersama kita. Dia nggak pergi amal itu. Nah, iya. Yang dihitung yang terakhir ya? Per momen. Oh, per momen. Iya, boleh jadi di sini berubah lagi, tobat lagi. Tuhan, 2006 saya buat ini, maafkan saya. Oh, aman. Aman. Ada tobat, aman ya. Aman. Bisa. Iya, oke. Makanya ada kata-kata indah dari Rumi, every moment a new beauty. Iya, every moment a new beauty. Setiap momen itu adalah keindahan. Tergantung kita memaknainya, bahkan dalam, iya betul. Semuanya akan menjadi satu bentuk keindahan. Tapi tadi pas beauty ibu-ibu kayak ngerasa banget gitu ya gue gitu ya. Itu buas juga. Ya. Tanda-tanda kepuasan. Nah, sapi keserakahan telah menjadi kurban. Semoga penyembelihan itu sempurna. Ini mungkin di negara tertentu seperti Aljazair, mereka Idul Fitrinya biasa. Yang ramai itu Idul Kurban. Jadi dia menanti untuk bisa perjalanannya sampai ke kurban. Jadi Ramadan itu sebagai pengantar untuk masuk ke kurban. Oke. Itu Aljazair. Jadi Aljazair itu memang banyak tradisi sufinya. Sehingga Aljazair itu kalau ramainya justru Idul Kurban, bukan Idul Fitri, kayak gitu. Nah, sebagian besar kita di Idul Fitri, gitu. Nah, kalau Rumi memang setiap berbicara Idul Fitri pasti dikaitkan dengan Idul Kurban, karena ada di Ramadan ini ada sesuatu yang kita kurbankan, nafsu, syahwat, itu yang kita kurbankan untuk mendapatkan kembali fitrah ilahi. Fitratun nasi fatarun nasa alaiha. Jadi ada sesuatu yang kita kurbankan, makanya kata Rumi, sapi keserakahan, yakni nafsu kita telah menjadi kurban. Semoga penyembelihan itu sempurna. Ya, kita berusaha untuk berjarak dengan dimensi tubuh ya. Karena tubuh itu bawaannya dua, syahwat dan ghadab. Dan apa? Syahwat, ghadab. Syahwat dan murka. Okay. Itu berasal dari bahasa malaikat. Jadi ketika Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya menciptakan khalifah di bumi. Nah, kemudian malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, kenapa engkau menciptakan manusia yang kerjanya cuma dua? Yufsidu fiha wa yasfiku dima, buat kefasadan dengan nafsunya dan menumpahkan darah dengan murkanya. Kenapa? Karena bawaan tubuh. Jadi setiap yang punya tubuh di dunia ini pasti bawaannya dua, syahwat, ghadab, syahwat dan murka. Di hewan juga ada, di manusia juga ada karena ada tubuh. Nah, malaikat setelah Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya ciptakan khalifah di bumi dan bumi itu materi tanah. Nah, malaikat tahu kalau dia di bumi berarti dia punya tubuh, kalau punya tubuh berarti dia punya dua, nafsu dan murka, ghadab. Gitu. Makanya bahasanya malaikat begitu, yufsidu fiha wa yasfikud dima, kayak gitu. Nah, kita punya dua itu. Nah, itu yang kita kurbankan di bulan Ramadan ini dengan menahan. Nah, itu adalah sapi. Nah, Idul Fitri satu bentuk kita menyembelih nafsu kita. Makanya bagi Aljazair itu justru Idul Fitrinya di Idul Kurban. Dia menanti sampai Idul Kurban karena ada simbol penyembelihan nafsu kayak gitu. Kayak dulu itu Aljazair ya. Aljazair itu memang banyak tarekat-tarekat, banyak sufi-sufi besar di sana. Iya. Nah, kemudian bulan bersinar penuh, dua alam bermekaran menjadi taman. Setiap pribadi menjelma jiwa, semoga taman itu tak layu. Jadi, nah, maksudnya kalau hati kita bersih, maka dunia ini tidak lagi tampak sebagai penjara. Ya. Kan ada keinginan ruh, ada keinginan tubuh. Itu selalu paradoks ya. Paradoks. Yang satu mau tidur, yang satu mau munajat, yang satu mau tidur, satu mau ibadah, satu mau makan. Selalu begitu. Selalu kita akan melihat sesuatu yang paradoks. Nah,
Tapi kalau hati kita bersih, maka dia akan menjelma. Kita tidak lagi melihat itu sebagai penjara. Karena apa? Karena tubuhnya sudah mengikuti hatinya. Jadi kalau 11 bulan kemarin, hatinya mengikuti tubuhnya. Kemana saja tubuhnya mau pergi, mau makan apa saja, dia penuhi. Hatinya ikut tubuhnya. Nah, bulan Ramadan ini dibalik. Tubuh yang ikut hati. Itu. Tubuh yang ikut hati. Tubuh dipaksa. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi yang lain. Khayalnya juga ditahan untuk tidak berkhayal macam-macam. Nah, tubuhnya mengikuti hatinya. Kalau 11 bulan kemarin hatinya mengikuti tubuhnya. Nah, bulan bersinar penuh, dua alam bermekaran menjadi taman. Jadi akhirnya dia menjadi taman. Dua-duanya, tubuh dan roh ini dua-duanya menjadi taman. Kenapa? Karena tubuhnya sudah mengikuti hatinya. Nah, Ramadan itu sebenarnya intinya begitu. Bagaimana tubuh ini mengikuti hati. Nah, kapan itu? Ketika hati menjadi tadi kolbun salim, dan ketika menjadi kolbun salim, nafs menjadi nafsul mutmainnah. Dia sudah tenang, naik ke atas mengikuti ruh, naik ke langit ya, seperti itu. Wanafaktu fihi min ruhi. Nah, karena itu hari raya bukan perubahan dunia, tetapi merubah cara pandang kita. Jadi ada macam-macam makna Idul Fitri ya. Nah, di sini maknanya adalah mengubah cara pandang kita. Seperti kata Rumi, dunia bukan seperti yang kau lihat, tapi bagaimana kau melihat. Bukan seperti yang kau dengar, tapi bagaimana kau mendengar. Bukan seperti yang kau rasa, tapi bagaimana engkau merasa. Nah, ini semua sangat tergantung tentang bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita merasa. Nah, kalau kita dibekali dengan hati ilahi, hati yang bersih, maka kita akan melihat semuanya itu sebagai ilahi. Kita tidak akan lagi mendikotomikan, membelah antara dunia dengan akhirat. Semuanya menjadi ilahi pada akhirnya. Nah, ketika semuanya menjadi ilahi, kita menjadi insan yang tauhid. Tauhid itu tunggal. Kita menjadi sesuatu tunggal yang utuh. Karena tubuhnya sudah ikut hatinya, hatinya sudah ikut ruhnya, ruhnya sudah ikut ke langit. Jadi semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tunggal. Tidak lagi yang paradoks ya, seperti yang tubuhnya mau tidur, ruhnya mau bernajat, seperti itu. Tapi dia menjadi satu hakikat yang tunggal. Oke. Habis ini boleh. Oke. Sampai di sini dulu, kalau ada yang bertanya silahkan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Nur Jabir. Dari penelahan catatan saya tadi menarik sekali ya, tentang Islam itu bicara tentang fitrah, tauhid, dan kesucian, di mana Tuhan itu selalu dua konsistensi yang paling the bestnya adalah tentang Ghafur dan Rahman Rahim. Dan itu kalimat tadi juga menarik gitu, bahwa takwa itu adalah kehadiran Tuhan gitu, dan esensi kehadiran itu bahwa hanya dalam level jiwa yang mutmainnah. Baru ngerti juga tentang munajat, intimate with God gitu ya, itu juga menarik gitu. Dan tadi tentang si buas itu juga menggelitik ya, itu loh dahsyat gitu. Dan baru ngeh juga ya bahwa kita bisa berbuat baik hari ini, delay setahun, niatnya berubah, kualitasnya juga berubah gitu ya. Itu luar biasa sih. Oke, saya banyak banget sih yang pengen dielaborate Mas Nur Jabir, tapi mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang mau mengelaborasi dulu dengan pertanyaan atau dengan menanggapi, dipersilakan. Silakan, Bu. Pakai mic biar kedengaran. Wow, buas. Aku manis, nggak buas. Ustadz, hakikat puasa itu kan diimsak ya, menahan. Itu Ibnu Arabi ya. Nah, kalau seperti pertanyaan Ustadz yang selalu diulang tiap tahun, puasa mana yang paling mempengaruhi hidupmu? Kalau misalkan saya menggunakan hakikat puasa itu imsak, itu artinya menahan. Kata yang imsak ini yang akan saya pakai untuk setelah Idul Fitri. Kuncinya itu menahan itu.
untuk menjaga supaya sampai Ramadan berikutnya itu tetap imsak gitu. Boleh gitu ya maksudnya. Itu aja sih. Oke, thank you. Nanti kita elaborasi ya. Keren. Tapi di sini yang buahnya tahu Ibnu Arabi, keren ya. Ada lagi, Ibu Bapak? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, izin bertanya, kalau kan bulan Ramadan bulan suci gitu ya Ustadz ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan semua katakan aktivitas atau ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan, misalnya kita berpuasa gitu ya, menahan nafsu gitu ya, misalnya berpuasa intermittent gitu ya, kan misalnya puasa 16 jam, 18 jam atau 20 jam atau apapun lah bentuknya gitu ya. Misalnya ada yang one day one meal, tapi selain itu kita juga melatih menahan nafsu yang lain, nggak cuma makan gitu ya. Pertanyaan, apakah pahalanya juga ada? Waktu kan saya dengar 3 fakir kan ada ya, jadi seneng gitu kan. Jangan denger 3 fakir lah, nggak jelas lah. Iya. Nah, tapi kalau misalnya itu kayak gimana gitu loh Pak Ustadz, maksudnya apakah sama-sama pahalanya juga dihitung, tapi kan kita juga sebenarnya tidak mau setransaksional itu kan, kayak ngitung-ngitung gitu, tapi kan kita juga kepengen gitu untuk kita menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sambil puasa intermittent fasting, pokoknya mempraktekkan hal-hal baik lah seperti di Ramadan gitu ya. Nah, apakah itu juga baik? Apakah itu juga gimana ya, kayak sama kayak di bulan suci Ramadan ini gitu loh. Oke, makasih. Boleh tepuk tangan dong, keren. Ada lagi? Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Mau menanyakan kaitannya insan kamil dengan kolbun salim. Jadi kita nih maunya jadi insan kamil, apa mendingan kita beresin dulu jadi kolbun salim? Oke, insan kamil dan kolbun salim ya. Wah, ini pertanyaannya berat, berbobot ya. Satu lagi. Ya, 2 lagi boleh. Mangga, punten. Makasih Kang Abu, Bang Nur. Mengenai ini kan Rumi ya. Ramadan menurut Rumi itu kan bulan Ramadan itu membakar. Nah, itu Rumi sendiri menjalaninya seperti apa sih kalau Ramadan menurut Rumi itu? Ya, begitu. Terima kasih pertanyaan saya itu. Rumi gimana puasanya gitu ya? Iya. Sip. Mangga, punten. Satu lagi. Ustadz, kan tadi Ustadz bilang ya, kalau dimanapun aku melihat tuh kan ada wajahnya Allah, wajah ilahi. Terus berarti kan yang kita lihat itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Padahal kan ilahi itu, Allah itu selalu penuh kebaikan, nggak mungkin ada yang buruk. Terus tadi Ustadz bilang, saya baru ini banget headline-nya tadi, bahwa dari ujian satu ke ujian yang lain itu hanya dari kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. Jadi apakah yang kita lihat keburukan itu nggak ada sebenarnya karena persepsi kita doang, atau memang ketika kita melihat keburukan itu kita belum mendapatkan hikmah atau hakikat aja bahwa nanti di situ ada kebaikan. Makasih. Oke, mantap, keren, bagus sih. Sip. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat semua pertanyaannya, keren. 5 dulu ya, habis ini nanti kita kembangkan. Silakan. Pertanyaannya berat-berat. Terima kasih. Ini kan buas. Pertama tentang imsak. Memang kalau Ibnu Arabi hakikat puasa itu imsak, dan beliau menghubungkan imsak dengan fitrah manusia. Maksudnya begini, kata Ibnu Arabi, satu-satunya yang diberikan imsak itu hanya manusia. Hewan tidak diberikan imsak. Jadi hewan itu bisa melakukan kapan saja, di mana saja, tidak kenal apapun. Nah, manusia karena ada imsak ada adabnya. Karena ada imsak, dia ada adabnya. Makanya kita ada adab sebagai manusia. Kenapa? Karena kita diberikan imsak oleh Tuhan. Jadi kalau selama ini kita mengatakan salah satu perbedaan binatang adalah akalnya, salah satunya imsak. Itu. Karena manusia diberikan imsak, binatang itu nggak diberikan imsak. Nah, sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan binatang. Karena itu,
Kalau kita juga tidak punya imsak, nah kita sama dengan itu, gitu. Ya, karena tidak ada imsaknya. Ya, karena itulah bagus sekali memang seperti dijelaskan, puasa itu justru setelah puasa itu justru harus kita lihat seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian betul sekali Tadi tentang pahala. ya, terkait dengan puasa dan amal-amal yang lain. Sebenarnya begini, ada satu ayat Al-Quran, warahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, termasuk di bulan-bulan rahmat Tuhan juga itu sebenarnya sama saja. Nah, cuma bulan Ramadan ini diberikan ada sesuatu yang khusus. Nah, tapi bukan berarti di tempat lain rahmat Tuhan tidak ada, gitu. Jadi sama, pahalanya juga bisa sama. Kapan itu? Ketika kita mencapai keikhlasannya. Kan sebenarnya intinya sebenarnya ikhlas ya, ikhlas sebenarnya. Karena itu bahkan para sufi meyakini Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain itu ada Lailatul Qadar. Yes. Iya, Lailatul Qadar. Kapan ini terjadi? Ketika memang manusia siap dibukakan kadarnya, siap dibukakan kadar dirinya. Jadi Lailatul Qadar itu tidak lain adalah dia mengenal kadar dirinya. Itulah alasannya khairun min alfi syahr. Dia lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kurang lebih 83 tahun. Artinya kalau Tuhan membukakan kita kadar diri kita, itu seumur hidup, itu kayak lebih mulia sepanjang hidup daripada kita menjalani hidup tanpa kadar kita. Itu tahu kadar pada saat itu seperti seolah-olah saya menjalani semua hidup saya. Kenapa? Karena orang yang tahu kadar dirinya itu pasti dia tahu mau ngapain, dia tahu mau kemana, lagi ngapain, karena dia sudah tahu kadar dirinya. Dia tidak akan melewati kadar dirinya. Nah, itulah Lailatul Qadar. Nah, setiap orang kalau kita melakukan sungguh-sungguh bulan Ramadan, kita akan tahu kadar diri kita masing-masing, gitu kan. Itu. Nah, karena itu jangan khawatir, selama kita tadi mengubah cara pandang kita semuanya menjadi ilahi, nah semua akan menjadi sama. Makanya dengan rahmat Tuhan yang tidak terbatas ya, warahmati wasiat kulla syai' dalam Al-Quran, rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, kemudian insan kamil. Nah, ini berat. Insan kamil. Nah, insan kamil ini adalah manusia yang saya mengambil satu istilah sufi. Apa itu sufi? Sufi itu adalah hatinya mengingat Tuhan sementara tubuhnya sibuk melayani makhluk. Jadi, apa itu sufi? Hatinya sibuk mengingat Tuhan sementara tubuhnya sibuk melayani makhluk. Nah, itu disebut sufi. Jadi, baik raganya maupun hatinya senantiasa dia fokus kepada ilahi. Nah, makanya tubuhnya sibuk melayani makhluk, hatinya sibuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tadi kalau dihubungkan dengan qalbun salim, inilah insan kamil. Dia dua-duanya sudah menjadi ilahi. Jadi kemanapun dia bawa tubuhnya, dia pasti melayani makhluk sesuai dengan kapasitas batas dirinya. Kalau dia diberikan keluasan dalam kekayaan, dia akan berderma. Kalau dia diberikan keluasan dalam hal lain, dia pun akan memberikan itu kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena dia hatinya senantiasa mengingat ilahi. Jadi hati kan dalam diri kita, amal itu di luar diri. Nah, insan kamil, manusia sempurna itu manusia antara zahir batinnya menyatu. Apa yang di dalam itu juga yang ada di luar dirinya. Jadi sebagaimana hatinya senantiasa mengingat Allah, tubuhnya pun senantiasa melayani makhluknya. Karena hati itu sebenarnya urusan cinta. Jadi makanya kenapa dalam Al-Quran menjelaskan iza kurismallahu wajilat qulubuhum, ketika dia mendengar nama Tuhan hatinya bergetar. Itu kan hanya kekasih ya. Nah, kalau kita mendengar nama kekasih itu pasti hati kita bergetar. Ini udah lupa ini sih. Udah lah. Iya, salah circle. Kayak itu. Nah. Oh gitu ya. Jadi Allah
kemudian menggetarkan hati kalau Allah itu menjadi kekasih kita. Dia akan bergetar kalau kita dengar namanya. Sebagaimana nama kekasih yang kalau kita dengar itu menggetarkan hati. Sudah kada luar saya? Nah, kada luar sa. Seperti itu. Nah, jadi sangat erat kaitannya antara insan kamil dengan hati tadi. Ya, hati-hati. Makanya saya mengawali dengan definisi sufi. Apa itu sufi? Hatinya sibuk mengingat Tuhan, sementara tubuhnya sibuk melayani makhluk. Jadi semuanya menjadi ilahi. Kalau dia bertauhid tapi mengejek orang lain, merendahkan orang lain, itu sama dia mengejek makhluk Tuhan, merendahkan makhluk ilahi. Nah, kalau kekasihnya Tuhan, dia akan melihat semuanya ini menjadi ilahi. Kayak itu. Ya, karena semuanya menjadi ilahi. Berikutnya membakar. Rumi itu puasanya gimana? Oh iya. Rumi membahas puasa itu luas sekali. Itu menunjukkan memang kalau di wasiat terakhirnya, wasiat Rumi itu salah satu anjurannya disuruh banyak-banyak puasa. Banyak puasa. Makanya Rumi menulis banyak sekali puasa, baik itu di Masnawinya, Ghazalnya, dengan berbagai tema. Kadang fokus ke puasanya, kadang fokus ke makanan, macam-macam dia bahas tentang puasa. Kadang bahas aspek lahiriahnya, kadang bahas aspek batinnya. Nah, untuk menunjukkan betapa puasa itu punya pengaruh luar biasa dalam batin manusia, gitu. Nah, karena satu-satunya puasa yang menyerupai Tuhan itu puasa sebenarnya. Iya, karena kita beraktivitas, tidak makan, tidak minum, dan tidak lain-lain, dan itu hanya Tuhan. Kita sedang memakai sifat-sifat ilahi. Nah, sehingga kalau kita mau bagaimana Tuhan benar-benar menjelma dalam diri, nah salah satu amalannya adalah banyak-banyak puasa, gitu. Banyak-banyak puasa, dan Rumi salah satu mengaji, dan sufi-sufi yang lain juga menganjurkan seperti itu. Nah, karena itu saya selalu menjelaskan juga, setiap awal Ramadan saya menjelaskan bahwa para sufi itu sepakat awal Ramadan itu sebagai ulang tahun mereka. Jadi para sufi itu berulang tahun di setiap awal Ramadan. Ya. Kenapa? Karena disitulah dia mulai perjalanannya. Dia ingat sekali, oh tahun kemarin perjalanan saya begini, segini. Ketemu Ramadan lagi, dia merayakan lagi, kayak gitu. Nah, makanya para sufi punya 2 ulang tahun. Ada ulang tahun kelahirannya, nah ada ulang tahun perjalanan ruhaniahnya, dan itu diawali di bulan Ramadan. Jadi kalau cara puasanya sama aja, cuma mungkin meaningnya yang berbeda. Iya, maknanya yang berbeda. Apa? Iya. Membakar nafsu, betul, membakar nafsu. Itu ada ghazalnya yang panjang. Nah, salah satu maknanya itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau kau tidak pernah mengenal ketakjuban, kenalilah ketakjuban puasa, itu kata Rumi. Nah, kita kan tidak pernah tajub dengan puasa. Kapan kita tajub dengan puasa? Kan tidak pernah tajub, kan? Nah, kata Rumi, kalau kau ingin kenal ketakjuban, kenalilah ketakjuban puasa. Iya, betapa. Terakhir, baik buruk kemana saja wajah Allah, tapi kan ada baik buruk, gimana tuh baik buruk? Ini sebagai awal, penciptaan itu memang seperti itu. Maksudnya Tuhan memang sengaja menciptakan, ada malaikatnya, ada iblisnya, ada kitabnya, ada semuanya, ada jinnya. Semua Tuhan ciptakan dengan indah, ya. Jadi kalau kita lihat keluar, kita akan melihat semuanya ini indah, kan, indah. Karena dia menjadi satu kesatuan. Nah, tapi kalau kita lihat terpisah, kita akan melihat itu menjadi buruk. Misalnya begini, Tuhan kok ciptakan kecoa sih, gitu kan? Kita kan semua risih ya dengan kecoa, ya. Apalagi kalau sudah naik lagi ke ular, misalnya bisa mematikan orang. Kok lihat begitu? Ya, beginilah penciptaan. Penciptaan harus begitu. Kalau tidak, ya siklus alam ini tidak akan sempurna. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat keseluruhan, kita melihat keindahannya. Kalau lihat spesifik, kita akan melihat buruknya. Nah, makanya kembali lagi ke cara pandang. Bukan bagaimana kau melihat, bukan bagaimana kau lihat, tapi bagaimana kau melihat. Seperti yang selalu ada hadis yang luar biasa. Jadi Rasulullah berjalan-jalan dengan sahabatnya, kemudian ada bangkai. Nah, semua sahabat bilang, bau banget sih bangkai itu. Nah,
Tapi Rasulullah bilang begini, betapa indah putih bangkai itu, giginya, betapa indah giginya bangkai itu. Jadi dia masih lihat keindahan. Jadi semua sahabat melihat bau bangkainya, dilihat sifat buruknya bangkainya yang bau. Rasulullah tidak lihat itu, tapi dia lihat keindahan di giginya, betapa indah gigi putihnya, gitu. Nah, sehingga itu kenapa bisa begitu? Karena tadi semua dalam dirinya baik. Makanya kalau dalam kita semua kita baik, maka yang kita saksikan semuanya akan baik. Semuanya akan menjadi baik. Makanya ini ada dua hal ya. Kita harus melihat dulu sebagai sebuah keseluruhan dan kita melihat sebagai spesifik. Nah, ketika kita membanding-bandingkan, barulah di situ kita lihat oh ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Tapi sebagai segala penciptaan, semuanya adalah keindahan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Nur Jabir. Makasih, Mas. Ada lagi, Ibu dan Bapak? Silakan. Ntar kalau ada waktu, kita dalemin dikit. Assalamualaikum Ustadz. Dari pemaparan Ustadz tadi, sebenarnya dan kita juga paham bahwa sifat-sifat Allah itu kan ada sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Apa yang menyebabkan sebagian merasakan bahwa Tuhan yang ada di bulan Ramadan seakan beda dengan Tuhan di bulan lalu sama Tuhan yang masa depan, sehingga semangat banget pada saat bulan Ramadan seperti kayak obral pahala sama diskon dosa, jadi pada berbondong-bondong. Itu apa ya yang menyebabkan gitu? Terus gimana caranya kita tetap jiwanya tuh semangatnya seperti Ramadan gitu loh, tetap kehadiran. Ya mungkin yang itu tadi ya, takwa lagi jawabannya. Itu Ustadz. Oke, makasih. Karena di Ramadan ada iklan marjan intinya ya. Ada lagi? Ya. Punten. Tes. Kata Rumi, kita puasa itu limitasi 29 atau 30 hari. Apalagi waktu kita takbir, malam takbir itu dia bilang itu miss of God atau rindu Allah, tolong penyebarannya. Terus puasanya kan ada siam dan saum. Maryam dia puasanya saum, sehingga dia dikatakan sama Rumi dia puasa di ruang tanpa nama. Dia puasa di ruang tanpa nama sehingga dia bisa mendapat enlightenment atau dia bisa melahirkan itu Rohul Kudus. Di tiga fakir itu bilang aku dua dan Muhammad atau Nur Muhammad sebagai hamba. Tolong penyebarannya mengenai kedua ini. Kasih. Wah, ini lebih dalam lagi ya, menarik. Makasih, Pak. Ada lagi satu lagi? Oke, kayaknya ini panjang sih. Jadi pertama tadi, kenapa sih Ramadan tuh so spesial gitu? Gitu ya, so spesial dan ngerasa bahwa ini bulan suci, Tuhannya kayak deket banget gitu. Tadi bicara tentang takbir dan kerinduan, serta saum Maryam dan ruang tanpa nama. Silakan. Tadi Bu ini apa ya? Oh, nah ini yang menarik sebenarnya. Dalam Al-Quran itu ada kata Robbi, Robbil Alamin, Robbi Tuhanku, Robbikum Tuhan kalian, Robbil Alamin Tuhan semesta alam, Robbina Aba Inal Awalin, macam-macam. Nah, setiap dalam diri manusia itu ada Robnya. Rob. Dalam diri kita itu ada Robbun. Nah, apa Robbun itu? Itulah siratul mustaqim kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rabbun. Makanya diterjemahkan sebagai pemelihara. Nah, dan kita ada wadahnya ketika Tuhan hadir kan. Apa wadahnya? Hati. Nah, hati ini dia bisa meluas, dia bisa menyempit. Makanya kalau ada masalah, hatinya akan menyempit. Dia akan menutup pintu, tidak mau ketemu orang lain ketika ada masalah ya. Tapi kalau bahagia, hatinya terbuka. Dia mau membagi kepada siapa saja kebahagiaannya.
Makanya hati itu punya dua sifat, dia bisa meluas, menyempit. Kalau kata sufinya kabes wabaset, dia bisa meluas, dia bisa menyempit. Kalau ada masalah dia menyempit, kalau lagi bahagia dia meluas, sehingga dia mau berbagi kepada orang lain. Nah, hati ini sebagai menjadi wadah ilahi. Nah, hati menjadi luas dan menyempit itu sangat tergantung kepada asma apa, nama Tuhan apa yang mengisi hati kita. Jadi ini sebenarnya tidak terkhusus Ramadan, tapi di sebelum Ramadan, dan setelah Ramadan itu bisa terjadi luas dan menyempit tadi, luas dan menyempit. Nah, ketika kita diuji, biasanya nama Tuhan yang hadir itu yang jalal, yang agung. Nah, ketika agung itu biasanya kita menjadi sempit ya, maunya menangis saja kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nama Tuhan yang jamal, yang indah, Maskulin ya? iya, dia feminim, dia ingin memeluk orang lain dari situ. Nah, itu adalah karena nama Tuhan yang feminim. Nah, sehingga meluas dan menyempit itu sangat tergantung seperti apa hati kita pada kondisi itu. Kondisi itu. Jadi makanya tugas kita adalah menyiapkan hati saja. Nah, apa yang mengisi Tuhan ya itu tergantung kita terhubung dengan nama apa pada saat itu. Nah, itulah kenapa kalau Ibn Arabi menjelaskan agama itu sebenarnya religious mystical experience ya, bagian dari pengalaman batin. Karena Tuhan itu bukan persepsi, bukan pikiran, bukan ini. Tuhan itu lebih adalah pengalaman. Tuhan itu rasa. Bukan pikiran kita, bukan bacaan kita, bukan kognitif, dia rasa. Dan rasa itu ruang hati. Makanya sayangnya banyak orang bertuhan tapi tidak tahu bagaimana Tuhan hadir dalam dirinya. Kita berdoa tapi kita tidak tahu bagaimana doa kita digabulkan. Kapan doa kita nggak tahu. Kita cuma tahu berdoa. Kenapa? Karena Tuhan hanya kognitif, pikiran saja, bukan bagian dari pengalaman. Jadi mengalami kebertuhanan dengan meyakini Tuhan itu dua hal yang lain. Boleh jadi kita meyakini Tuhan tapi tidak punya pengalaman tentang kebertuhanan. Gitu, pengalaman. Nah, agama itu adalah penekanannya pengalaman tentang kebertuhanan. Jadi makanya ada Syams Tabrizi. Kalau Tuhan yang indah dalam dirinya, dia akan melakukan yang indah. Tapi kalau persepsinya tentang Tuhan adalah buruk, dia akan melakukan keburukan. Jadi sangat seperti apa dia melihat Tuhan. Nah, cuma kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah pengalaman ya, sesuatu yang kita alami. Jadi semakin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan semakin batin, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir di setiap level kesadaran kita. Gitu. Dan itu penekanan yang sangat penting ya, bahwa tentang entah itu religious experience atau mystical experience. Jadi kalau di barat dibagi dua, ada religious experience, ada mystical experience. Ada pengalaman beragama, ada pengalaman mistik. Dua-duanya bicara Tuhan, cuma satu pada level religious, agama, satu pada level mystical experience. Nah, cuma dua-duanya penekanannya pada pengalaman. Nah, kemudian pada Idul Fitri, malam takbiran, kalau kita lihat perhatikan puasa ya, tadi dijelaskan seperti sekarang ini kita tidak makan, tidak minum dan tidak yang lain-lain. Nah, pada saat itu kita sedang memakai sifat-sifat Tuhan, okay? Karena Tuhan lah yang tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Nah, pada saat maghrib kita berbuka. Sehingga dalam hadis dijelaskan ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi, ketika dia berbuka dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Nah, ketika kita berbuka, yang bahagia yang mana? Tubuh. Ya, tubuh. Tapi tanpa kita sadari, waktu kita makan, itulah perjumpaan dengan Tuhan. Apa maksudnya? Karena saya taat kepada Tuhan sejak subuh sampai maghrib. Saya menahan itu demi Tuhan. Nah, ketika berbuka, itulah perjumpaan.
Iya, itulah perjumpaan. Makanya dua-duanya bahagia. Tubuh saya bahagia, ruh saya juga bahagia. Karena ruh itu bahagia dengan perjumpaan, tubuh ini bahagia dengan makanan, pisang goreng dia. Bahagia. Kolak. Iya. Tapi yang Tuhan enggak sih kayaknya. Ya. Iya. Ya, Iya. Iya. Berarti waktu kita puasa itu kita untuk Tuhan berarti. Iya, makanya ada diskusi as-saumuli wa ana ujzibi. Kita puasa untuk Tuhan. Iya. Tapi kita memakai pakaian Tuhan. Iya betul. Pakai pakaian Tuhan. Kita ikut dimensi itu. Iya. Sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Betul. Betul. Iya. Betul. Oke. Tadi dua pertanyaannya. Oh ya. Nah, iya betul. Nah, ini yang menarik. Ya wallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau kita niat puasa, nawaitu Sauma sauma, godin. kan saumin. Nah, di surah Maryam tadi nih, ala utkalimul nasa ala saya tidak akan bercakap-cakap insia, saya tidak akan bercakap-cakap dengan manusia. Di situ menggunakan Sayyidah Maryam menggunakan kata saum gitu. Nah, artinya kata saum itu meniscayakan ada perluasan makna puasa. Kalau siam itu fisik, tubuh. Nah, kalau kita niat itu sebenarnya itu meliputi saum yang tidak hanya fisik tapi juga seperti Sayyidah Maryam, dia Allah ukalimun nasa insia. Saya tidak bercakap-cakap dengan manusia. Artinya dia ingin menundukkan khayalnya. Jadi kalau kita tidak bercakap-cakap dengan orang, sedang menahan tidak bercakap-cakap, itu sebenarnya kita sedang menahan alam khayal kita. Karena yang senantiasa mendorong kita untuk bercakap-cakap itu alam khayal. Makanya dalam tradisi sufi, yang pertama kali harus kita tundukkan adalah alam khayal. Karena ini sangat liar. Itu yang membuat kita tidak bisa tidur kalau sudah di pembaringan, mau tidur, itu kesana kemari kan. Kantor, ke mall, ke makanan. Dan bucin satu lagi. Iya gitu ya. Dia sulit untuk dia bisa tidur kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan menundukkan alam khayalnya. Saum, kalau di Sayyidah Maryam tadi dengan tidak berbicara kepada orang, itu sebenarnya pertama-tama dengan menundukkan khayalnya. Nah, sehingga kalau kita berniat dengan menggunakan kata saum, artinya yang berpuasa bukan cuma fisik, tapi juga dimensi khayal kita. Dimensi khayal kita. Kalau khayal, otomatis juga hati. Jadi kalau sudah khayal berpuasa, semuanya akan puasa. Karena yang pertama muncul itu di khayal kita. Apa yang terbesit, apa yang kita saksikan, itu adalah permainan alam khayal. Nah, itu bedanya siam dengan saum. Siam itu lebih ke fisik, nah saum itu diperluas dia. Bukan cuma fisik, tapi juga batin. Terutama dimensi khayal. Oke, boleh tepuk tangan lagi. Sip. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.